mengucap syukur bersama untuk perbuatan Tuhan yang besar di tengah-tengah keluarga besar. Secara manusia di satu peristiwa duka, tapi sebagai orang percaya kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah bersama di malam hari ini untuk menguatkan keluarga besar dan juga kita semua untuk tetap membawa hidup kita ada di hadirat Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus Kau sungguh baik. Lembar lagu ada di tangan Bapak Ibu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian.
Kau yang layak bilang semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak bilang semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak bilang semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwa saya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Anugerah Tuhan cukup bagi kita. Kebesaran Tuhan mengatasi segalanya dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Dia Allah yang hebat yang mengerjakan segala hal yang dahsyat dalam hidup kita. Terima kasih, kami bersyukur bahwasanya Allah kami Allah yang besar, perbuatanmu ajaib bagi kami bersyukur. Terima bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur Bapa, terima kasih. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Peristiwa duka ini Tuhan, kami mau tetap menaikkan pujian syukur hormat kami kepadamu. Sebab semua yang Tuhan buat baik adanya. Semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami baik adanya. Dan kami percaya Tuhan bahwa ketika Engkau mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Engkau ada bersama kami. Engkau memberikan kami kekuatan
penghiburan. Engkau memberikan kami satu kepercayaan yang besar bahwa Engkau Allah menjadi segala hal dalam hidup kami. Engkau Allah berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bersama keluarga besar malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari-hari pemeliharaan Tuhan bagi Oma Kekasih. Sampai hari ini Tuhan memanggil orang kekasih-Mu kembali kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Berkati ibadah kami malam ini, dari awal pertengahan sampai akhir. Jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus bukan hanya menjadi Bapa bagi kita, tapi Dia juga adalah satu-satunya sobat bagi kita. Dia adalah sahabat yang sejati bagi hidup kita. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Silakan duduk. Tidak ada nama lain yang bisa menghibur kita selain nama Yesus. Dan penghiburan Tuhan selalu sempurna bagi kita. Kita akan mendengarkan kesaksian singkat dari Bu Kekasih. Halo. Terima kasih ya sudah datang.
dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Terima kasih. Pujian ini yang dinyanyikan juga waktu bersyukur untuk keberhasilan anak kekasih Wulan waktu kita di padang bulan. Satu hal bagi kita anak-anak Tuhan, melihat segala peristiwa yang terjadi, kita mampu bersyukur di dalamnya. Dan Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa. Ya, hari ini tanggal yang cantik ya. Oma sakit memasuki tahun yang ke-7. Tuhan panggil juga di tanggal 17. Satu hari yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Saya percaya bahwa tidak ada yang tidak baik Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Firman Tuhan ini menguatkan kita semua yang masih ada. Oma telah mengakhiri pertandingannya dengan baik. Saya ada bersama-sama dengan Ibu Kekasih melewati hari-hari dan melihat Tuhan berbuat banyak hal dalam hidup Oma. Dan saya percaya bahwa dia mengakhiri satu pertandingan dengan luar biasa. Dan biarlah kita memiliki respon hati yang baik untuk firman malam ini, supaya kita juga bisa mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Lingkupiku. Dengan sayangmu naungiku dengan kuasa lingkupiku dengan sayangmu naungiku dengan kuasa-Mu di saat
berdiri di hadapan Tuhan. Bapa Kau Raja atas semesta, atas semesta. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Coba lihat kanan kiri, katakan apa kabar. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa kita ada dalam perkampungan duka yang tidak semua orang mau ada di sana. Tapi kata firman Allah, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah akhir dari segalanya. Hari ini kita bersyukur kepada kebesaran Allah karena kita boleh disadarkan bahwa
tidak ada manusia yang akan hidup abadi di dunia ini. Entah tua, muda, entah dia seorang kakak atau adik, entah dia suami atau istri, single parent atau masih berpasangan. Kita nggak tahu bahwa kapan Tuhan akan memanggil kita pulang. Ada orang berkata bahwa masih lama saja, Pak Pendeta main-main saja. Oleh saudara, saya menjabarkan hamba Tuhan yang sementara kotanya meninggal. Saya punya teman seorang perawat yang sementara memasukkan infus cairan di tengah pekerjaan meninggal. Sehat. So, hari ini kita ada di rumah duka menguatkan Ibu Deti dan keluarga. Tapi kalau saya lihat Ibu Deti yang kuatkan kita sebenarnya, karena biasanya kalau bertemu dengan duka cita, kita akan bertemu dengan histerisnya keadaan duka, orang pasti akan teriak dan sebagainya. Saya melihat Ibu Deti dari pagi, kami ketemu pagi tadi jam 9, jam 10 di rumah duka. Dan jam 1, di rumah sakit. Ya, di rumah sakit kami jam 1, jam 10 pagi. Kemudian dari sana bertemu dengan Ibu Deti. Ada tangisan di sana, saya ceritakan sedikit. Ada tangisan di sana, ada kejujuran bahwa Ibu Deti kehilangan. Dan satu yang saya tahu, ada pengharapan di mata Ibu Deti dan itu menguatkan kami. Bahwa saya pernah kehilangan seorang ayah yang meninggal di tangan saya. Bukan saya yang membuat dia meninggal, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak membunuh bapak saya. Tapi hari itu, Ibu Deti hari itu, tidak tahu kenapa 2 hari sebelum papa meninggal, dia bikin rusuh di rumah. Kalau saya tidur di samping dia tendang-tendang saya gitu, saudara. Ketika mau makan, dia muntahkan makanannya. Dia waktu itu pakai kateter, saudara. Dia mainin kateternya, saudara. Dia mandikan kami anak-anak dengan kateternya, berusaha untuk membuat kami marah. Tapi hari itu nggak tahu kenapa kami jadi sabar saya sama bapak. Dan dia cuma bilang, oke, biarkan papa ya sampai papa selesai. Kami doa aja. Jam 8 malam kalau nggak salah itu tanggal 19 Agustus kami berdoa bersama papa. Jam 8 malam kami doa, semua sesudah doa papa minta makan es krim Diamond Magnum 3. Sesudah papa minum Magnum 3, makan es krim Magnum 3, papa bilang tidurlah kalian semua. Kelihatannya baik-baik saja. Sesudah kami tidur pulas, papa pergi meninggalkan kami. Soalnya saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Ibu Deti, tapi saya pikir hal yang sama karena saya kan seoma juga sudah kenal Tuhan dan hari saya diberkati. Kita nanti diberkati kembali bahwa ternyata ada keluarga yang hidupnya, saya tahu Ibu Deti single parent, oma pun akhirnya jadi single, tapi meninggalkan jejak satu hal yang tak pernah bisa dilakukan oleh banyak orang, yaitu adalah aku mau setia sampai akhir. Bapak Saudara, pertanyaannya, kita ada di posisi mana sekarang? Apakah Anda setia dalam Tuhan? Keluar ke gereja aja hitung-hitungan, berdoa aja masih hitung-hitungan. Terus kalau dapat masalah dengan satu jemaat, kita malas ke gereja. Kita bilang ya sudahlah, gak usah ke gereja. Nanti ketemu penatua ini, nanti ketemu majelis ini, nanti ketemu ini, ses ini dan sebagainya. Kalau saudara, satu hal saya mau bilang, bahwa perjuangan iman harus dikerjakan dari hari ke sehari. Anda gagal, selesai. Orang Nado bilang, fire continues. Tidak akan pernah berjumpa lagi, selamat tinggal. Tapi kalau Anda hidup dalam Tuhan, saya percaya dengan benar, andai kalau Ibu Deti bertahan sampai pada kesudahannya, mempertahankan iman dan perjuangan bersama Tuhan, Oma sudah menanti Ibu di surga. Memang di surga tidak kawin dan mengawinkan, tapi bukan berarti kita lupa ingatan semua. Tiba-tiba amnesia. Kamu siapa ya? Nggak. Kita pasti mengenal. Kalau saudara masih ingat cerita tentang Lazarus dan orang kaya, waktu Lazarus meninggal, ingat Lazarus kira-kira itu ada 2. Ada Lazarus orang miskin, dan ada Lazarus yang dibangkitkan Tuhan. Nah ini Lazarus dan orang kaya. Waktu itu Lazarus miskin, gak punya apa-apa, orang kaya gak mau kasih dia makan, betul?
Maka meninggal mereka berdua bersama-sama. Berita baiknya, Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham, sedangkan seorang kaya ada di neraka. Pas di neraka, si orang kaya kenal itu Bapak Abraham. Berarti kita pasti akan tahu. Pertanyaannya, kalau kita mengakhiri hidup, kita akan bertemu dengan keluarga kita bersama-sama di rumah Bapak, atau kita terpisah dengan jurang yang sangat jauh, yang satu dengan yang lain tidak bisa bertemu. Nah, itu saja Bapak Ibu Saudara sebagai pembukaan hari ini ya. Semoga itu juga menghibur dan menguatkan Ibu Vera, Ibu Devi dan keluarga. Terima kasih kami semua jemaat Tuhan hari ini terus sampaikan. Terima kasih sudah menjadi keluarga yang terus memelihara iman. Kehilangan bukan sesuatu dosa. Banyak orang fanatik sekali dengan menangis ketika berduka. Gak apa-apa menangis. Ada pendeta ngomong, jangan pernah menangis kalau sudah kenal Tuhan, jangan pernah menangis lagi kalau dalam berduka cita. Kata siapa? Kenangan terhadap orang benar mendatangkan sukacita, kata firman Allah. Kalau kita menangis, kita mengenang. Kecuali ketika kita menangis, kita pakai baju itu. Aduh mama ini ada sepatu gagah sekali. Mama saya bikin onde-onde. Dia tidak bisa makan, tidak. Dia usah pakai baju kita. Di Manado itu banyak sekali. Saya dari Manado, Bapak Saudara. Di Manado itu, aduh, masih pakai baju cerita. Pergi kubur saja 1 tahun, 40 hari, tetap diajak cerita. Papa saya datang, Papa di surga pasti dia, aduh, saudara bodoh sekali kak. Saudara ya, kita belajar satu kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Mazmur pasalnya yang ke-34, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa dengar suara saya, amin? Ya. Mazmur pasal yang ke-34 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20 saya bacakan buat Anda semua dan tolong ikuti di Alkitab Anda masing-masing. Firman Tuhan berkata begini, mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar, orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat 17, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Untuk apa? Melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan apa? Mendengar dan melepaskan mereka dari apa? Segala kesesakan. Ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat 20 baca sama-sama. 2, 3, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan ini adalah ayat yang sudah sering Anda dengar. Tapi ada berita baik yang hari ini saya mau sampaikan kepada Anda, bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Yang merasa diri sebagai orang benar di hadapan Tuhan, katakan amin. Ya, mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar. Ingat baik ya, tertujunya kepada orang benar, bukan kepada orang yang suam-suam kuku, yang menghidupi kebenaran dengan setengah-setengah. Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kata firman Allah bahwa kebenaran itu menghidupkan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara tidak hidup dalam kebenaran Allah, bagaimana mata Tuhan mau tertuju kepada Anda? Makanya jangan heran di luar sana banyak orang yang cepat mengeluh, cepat merasa kecewa kepada Allah karena mereka tidak mengenal Allah, karena mereka tidak hidup dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bisa saja ketika orang-orang meninggal, orang-orang yang kita kasihi meninggal, kita bisa saja berkata bahwa Tuhan tidak mengasihi kami. Kami masih mengasihi orang yang kami sayangi, mengapa Engkau panggil pulang? Tapi kalau kita mengenal Allah, kita tahu kebenarannya, maka mata Tuhan akan tertuju kepada kita dan menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami masalah, periksa baik-baik. Mengapa masalah kita tidak selesai? Yang pertama adalah memang Tuhan belum mau selesaikan masalahmu, karena hatimu belum beres. Dan yang kedua adalah sebenarnya jawabannya sudah di depan mata, tapi kita tidak pernah melihatnya, karena dosa akan selalu menutup kebenaran Allah.
So Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya mengingatkan kepada Anda semua bahwa menghidupi kebenaran bukan hal yang mudah. Menghidupi kebenaran bukan hal yang gampang. Mengasihi orang yang bersalah kepada kita, kata siapa itu gampang? Mengasihi orang yang sering melukai kita, kata siapa itu gampang? Tapi kebenaran Allah harus dijalankan hari itu. Bahwa mengasihi adalah bagian dari kebenaran. Dan kita tidak boleh melepaskannya. Kalau kita lalai terhadap yang satu, jangan mengharapkan mata Tuhan tertuju kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kerap kali banyak sekali masalah terjadi di hidup kita. Bukan karena Tuhan proses hidup kita, tapi karena tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan catat ini baik-baik sebelum Anda pulang. Tidak ada orang yang bisa selamat tanpa penyertaan Tuhan. Makanya hari itu Musa bilang begini, Ibu Vera, ketika dia keluar dari Israel, ketika dia keluar dari Mesir, akan menyeberang ke Laut Teberau, kematian yang akan dihadapi. Tapi ketika dia akan menyeberang, dia bilang begini, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu Saudara, Musa, orang yang sudah diurapi, tongkat yang dipakainya itu penuh dengan urapan, perkataan yang dia ucapkan itu penuh dengan kuasa. Tapi dia selalu tahu satu hal, kalau tanpa Tuhan di sana, tidak ada kebenaran yang akan mengikutinya. Bapak Ibu Saudara lihat, Saul masih tetap raja ketika Daud dipilih Allah menjadi pengganti Saul. Tapi masalahnya, Daud tidak lagi disertai Tuhan. Karena Saul tidak lagi disertai Tuhan, karena Saul menyangkali kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri pertandingan kita seperti Oma, mengertilah tentang satu hal ini. Kebenaran Tuhan jangan pernah ditukar dengan hal apapun. Apapun itu. Jangan tukar kebenaran dengan memfitnah orang. Jangan tukar kebenaran dengan menggosipkan orang. Jangan tukar kebenaran mencari orang untuk membela dirimu. Padahal engkau salah, tapi pun gak mau ditegur. Akhirnya cari orang yang sama-sama sakit hati, bikin satu geng dan protes kepada pemimpin rohani. Be careful, hati-hati nih. Karena di luar sana gereja-gereja pernah, gereja-gereja kalau tidak waspada dengan ini, iblis akan masuk ke sana merusak kebenarannya. Kalau saudara tahu kebenaran hari-hari ini, orang yang salah cari orang salah supaya ketika sama-sama salah bisa jadi benar. Tak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kebenaran tidak bisa ditukar seperti itu. Ayat 16 bilang begini, maka Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Orang benar, Bapak Ibu Saudara. Orang benar itu bukan orang yang tidak pernah berdosa. Salah. Orang benar adalah ketika dia tahu dia berdosa, dia minta ampun dan bertobat dari dosanya. Itu orang benar. Tapi orang yang setengah-setengah, orang fasik adalah orang yang sudah tahu bersalah, membuat diri benar, mencari pembelaan untuk dibenarkan, dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku benar dan dia salah. Masih ingat ceritanya? Satu kali ketika seorang Farisi datang berdoa di bait suci, dia datang dengan membawa kebenaran pribadi dan berkata, Tuhan, aku seorang pelayan. Tuhan, aku memberi perpuluhan. Tuhan, aku memberi persembahan. Aku tidak seperti orang berdosa itu. Siapa yang dia tuju? Pemungut? Pemungut cukai. Dan kenapa tidak seperti pemungut cukai itu yang hidupnya berdosa? Ketika pemungut cukai dengar dia sedang disumpah serapah sama orang benar yang merasa diri benar, dia datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, aku orang berdosa. Aku tidak layak seperti orang itu. Tapi kali ini, mercy on me, God. Bolehkah Engkau memberikan aku kasih karunia? Satu kali ketika Yesus menyeberangi Yeriko, masih ingat apa Albert itu? Ketika dia sedang Yeriko, ketika dia bertemu dengan banyak orang, banyak sekali orang merasa diri dekat dengan Yesus hari itu. Tapi kata firman Allah, Yesus tidak mempercayakan diri kepada semua orang. Kata firman Allah begini,
Orang-orang percaya kepada Yesus, tapi kata firman Allah, Yesus tidak mempercayakan diri kepada banyak orang. Ketika keramaian itu merasa pede bahwa aku dekat dengan Yesus, aku dikenal Yesus, tiba-tiba berteriaklah satu orang di paling belakang dan berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Masih ingat ceritanya? Ketika orang bilang, "Siapa itu?" "Oh, itu Bartimeus." Ketika ditahu bahwa itu adalah Bartimeus, orang buta, cacat, tidak berguna, suka minta-minta di jalan, orang-orang mulai bilang, Bartimeus, kok diam? Yesus tak kenal kok diam sudah? Yesus tidak mengenal kamu, mengapa kau teriak? Mengapa kau merepotkan guru? Tapi semakin Bartimeus dikucilkan hari itu, kata firman Allah, Bartimeus semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihani aku." Dan Bapak Ibu Saudara lihat apa yang terjadi? Yesus bilang, "Minggir semua." Karena yang didengar adalah Bartimeus. Satu kali ketika Yesus lagi makan dengan orang Farisi namanya Simon, Yesus datang ke rumah Simon orang Farisi hari itu, dia makan bersama. Ketika sedang makan, tiba-tiba datanglah seorang perempuan berdosa yang pernah didapati berzina. Dia masuk hari itu ke rumah Simon tanpa undangan. Dia dobrak pintu rumah Simon. Ketika dia masuk, dia langsung cari kaki Yesus Kristus itu, menangis sejadi-jadinya dan merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Dia menangis sejadi-jadinya. Orang-orang bilang, kalau Yesus ini Tuhan, dia tahu perempuan model apa yang lagi sujud menyembah dia. Orang-orang mulai bilang, ngapain kamu kotor, kamu berdosa, jijik. Dia tidak peduli dengan apa kata orang-orang di sekitarnya. Dia terus menangis dan berkata, "Have mercy on me, son of God." Berikan aku kasih karunia-Mu ya Allah. Aku butuh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu justru adalah ketika orang berdosa bertemu dengan Allah. Orang-orang seperti inilah yang akan diubahkan Tuhan, menerima yang namanya penyertaan Tuhan. Kalau kau merasa kau gagal jadi ibu, engkau merasa kau single parent, engkau merasa kau jadi ayah yang tidak becus di rumah, engkau merasa kau jadi ayah yang selalu memikirkan uang, engkau menjadi istri yang tak pernah merasa cukup dengan segala sesuatu, hidup hancur-hancuran, di balik suami ada suami yang lain, di balik istri ada istri yang lain. Hari ini waktunya kau datang sama Tuhan, karena belas kasihan Tuhan terbuka untuk orang-orang yang mau jujur sama Tuhan. Tuhan tidak mau pakai orang-orang pintar. Gereja tidak dipanggil untuk cari orang benar, tapi dipanggil untuk mencari orang berdosa, untuk dibenarkan lewat kebenaran Allah. Makanya kalau ke gereja, jangan cari pendeta sempurna, tidak akan pernah ada temui. Saya kasih tahu, mau siapa? Firman Tuhan, siapa? Baby Him. One day Anda pun akan kecewa sama mereka. Tidak ada pendeta sempurna, makanya jangan gantungkan kebenaranmu pada seorang pendeta. Gantungkan kebenaranmu kepada Tuhan, supaya kita tidak pindah-pindah gereja, supaya kita tidak sering mengeluh. Oh, saya tidak cocok dengan pendeta ini, ibunya flexing. Oh, saya tidak cocok dengan ibu pendeta ini, bodoh. Hati-hati loh, hamba Tuhan kata firman Allah itu berurusan langsung dengan Tuhan. Bahkan Saul yang sudah kehilangan penyertaan Tuhan hari itu, Daud berkata, jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. So, kalau Anda datang hari ini, saya ingatkan Anda ya, hiduplah dalam kebenaran. Stop pilih-pilih pendeta. Pak pendeta yang satu ini ganteng. Saya tahu saya ganteng, saudara. Tapi Anda gak perlu pilih saya. Ini bukan pencalonan, gak perlu pilih saya. Saya sudah bahagia dengan jemaat yang Tuhan terima. Bertumbuhlah. Tapi kalau gembalamu sudah mulai menyesatkan, sudah. Parekondios. Kalau pendetamu sudah mulai bilang yang dosa itu benar, sudah, jangan bertahan. Masa kan kau mau makan potas setiap minggu?
nanti mati. Selama kebenaran yang disampaikan dengan Bapak pemimpin rohani bilang kanan kiri, ini khotbah duka atau khotbah penginjilan? Ya, pasti bingung kan? Saudara, Oma itu sudah selesai. Kita ini sudah selesai. Berputar-putar di padang gurun, suami curiga istri, istri curiga suami, akhirnya patah hati, hancur hati, remuk jiwa, dan bilang, Tuhan, kenapa aku dapat suami model begini? Tuhan bilang, hei, siapa yang pilih? Kau yang pilih, kau salahkan saya. Nah, saudara, kalau dapat suami model begitu, terimalah telantil pakit itu sampai Tuhan datang. Nggak bisa rekor loh. Kalau dapat istri yang satu hari mesti keluarkan 5.000 kata setiap hari karena psikologi berkata begitu, dengarlah istrimu. Istrimu cuma butuh didengar kok. Kalau dia sudah selesai 5.000 kata, percayalah, Pak, dia pasti akan diam. Tapi kalau belum, yang terima roti sudah dikoi di tempat tidur, dia masih berkata-kata, ya sudah tidak apa-apa. Kebenarannya adalah sekalipun begitu keluarga tetap akan disertai Tuhan. Saudara lihat baik, kalau kita lihat kebenaran model begini, tidak akan mudah iblis pisahkan suami istri. Kalau sudah terlanjur pisah, aduh ibu Dedi mohon maaf ya, saya harus bilangin ke mereka. Kalau sudah terlanjur pisah, tidak bisa itu. Menikah itu sekali seumur hidup dan hanya maut yang dapat memisahkannya. Jangan coba-coba cari potas ya, untuk kasih racun kopi suami ya. Kalau sudah meninggal, Anda boleh menikah lagi. Kata Paulus, kalau engkau tahan dengan single sampai selesai, daripada engkau dapat lebih busuk, ya, daripada engkau dapat lebih buruk. Jadi single lah. Kamu sudah tak punya suami sekarang, Kristuslah suaminya. Ada sih kofret, sorry saudara, cuma biasa panggil saya kofret. Ada sih Pak Pendeta, tapi suami saya lagi direbut sama orang. Cuma balik. Itu milikmu, masa kamu rela direbut sama orang? Masalahnya udah gak cinta sama Reno, itu masalah di hatimu berarti. Bukan masalah di suamimu. Suami punya masalah tentang perselingkuhan, tapi hatimu punya masalah untuk mengakui. Hiduplah dalam kebenaran. Amin. Bapak saudara gak menyesal hari ini kan datang di ibadah. Semoga besok gak trauma ya. Masih ada malam penguatan loh besok. Justru yang harus dikuatkan Anda semua. Siapkan mental karena khotbahnya model begini. Bapak saudara, bukan cuma Anda yang dapat nonton begini, saya juga. Jadi nonton itu tidak mudah Bapak saudara. Kadang-kadang remuk hati. Kita udah lakukan yang benar, Bu Vera, dicurigai sama orang ini paling gak enak. Kita udah lakukan satu hal yang benar, difitnah sama orang. Pernah lagi itu? Udah lakukan yang benar nih, Bapak saudara, tidak selingkuh. Dituduh selingkuh, nggak pakai uang gereja, dituduh pakai uang gereja. Saya pernah dengar jemaat cerita begitu sama saya, difitnah, digosipkan. Tenang, kebenaran itu bukan ketika manusia berkata benar, tapi ketika Yesus berkata di hadapanku kamu benar, bila aku dibilangmu, siapa lawanmu? Satu kali Daud bertemu dengan satu keadaan di mana kebenarannya bangsa Israel harus kalah lawan Goliat. Tapi Daud bilang, no. Aku datang dengan nama Tuhan yang menjadikan apa? Langit dan bumi. Hai Goliat yang tidak bersulat, kau akan berhadapan dengan Tuhan. Kalau saudara lihat satu sama dia, ketika kebenaran kita tidak timbul ke permukaan, dia akan merambat ke bawah. Kalau dia ditutup di atas, dia akan bertumbuh ke bawah. Karena kebenaran akan temukan jalan keluar. Tapi kalau salah, mulai bertobat hari-hari. Ubahkan aku butuh diubahkan Tuhan. Makanya di ayat-ayat terakhir dibilang begini, Tuhan itu dekat kepada orang yang hancur hatinya. Kenapa? Karena jadi orang benar, berita baiknya akan banyak hancur hati. Akan banyak sakit hati, hancur hati, bukan kepahitan ya, tapi akan banyak sakit hati. Satu kali pemazmur di Mazmur pasal 71 bilang begini, Tuhan aku cemburu kepada orang fasik. Mengapa orang fasik diberkati sedangkan orang benar mengalami kesusahan? Tapi di ayat terakhir pemazmur bilang, aku sadar Tuhan,
Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Kalau usahamu gagal, jangan menyerah. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Kadang-kadang ya kita udah lakukan benar, saat persaingan usaha kita malah kita akhirnya kita bangkrut. Memangnya Tuhan akan tutup jalan, sekalipun kiri, kanan, muka, belakang tutup pintu. Kalau Tuhan bilang buka pintu, tidak akan ada pintu yang tertutup. Termasuk pemulihan atas keluarga, termasuk pemulihan atas hidup. Kata siapa kalau engkau sudah terlanjur pisah, cerai, terus Tuhan tidak bisa memulihkan dan memakai engkau menjadi seorang yang lebih mulia, tidak akan ada pernah orang yang terlambat untuk dipakai Tuhan. Serius saudara, tidak akan ada pernah kata terlambat untuk dipakai Allah dan dipulihkan Tuhan. Siapkan hatimu, karena sesudah ini engkau pasti tidak akan tenang untuk hidup. Kayaknya saya di itu Tuhan. Ini Pak Pendeta sendiri saya. Kalau Bapak Saudara yang saya kenal di antara Anda paling cuma 10 orang. Sisanya kali berkenalan. Nanti saya doakan Anda untuk ikut tenang di hadapan Tuhan. Dan doakan saya juga ya Bapak Saudara, karena jadi hamba Tuhan model begini akan agak susah. Biasanya hamba Tuhan tuh senangkan telinga jemaat. Bapak Ibu Saudara, Anda diberkati. Yuk diberkati Pak Budi, jalan terus. Bapak Ibu Saudara kenal, Tuhan menyertaimu karena pejabat. Nah, kalau dia pejabat korupsi, tetap pendeta bilang Tuhan memberkati. Oh, kalau saya ketemu pendeta mau duduk saya tampil harus dibaptis ulang dia. Tidak mau saya. Kebenaran, salah ya salah. Firman Tuhan bilang begini, hendaklah ya berkata ya dan tidak berkata tidak. Apa yang lebih dari itu datang dari siapa? Datang dari iblis, si jahat. Jangan lakukan lebih. Marah itu boleh, tapi jangan sampai matahari tenggelam. Salah. Ya, saya pernah ajarkan kepada jemaat. Saya tutup dengan ini ya, marah itu boleh kebenarannya, tapi dengan baik. Kalau Anda terus-terusan marah, matahari tidak akan muncul di hidup. Atau matahari tidak akan pernah tenggelam. Matahari itu berbicara tentang panas, betul? Sengat. Pernah berdiri 2 jam di panas matahari. Saya pernah waktu nak bikin PR di SD, pusing langsung Bapak Ibu Saudara. Jadi matahari itu berbicara bukan cuma terang, tapi berbicara tentang kesakitan. Dengar ya, ayat firman Tuhannya bilang begini, janganlah marah, salah, janganlah terbenam matahari sebelum padam amarahmu. Pendeta-pendeta yang bilang jangan marah sampai matahari terbenam, itu sesat, bertobat. Jadi jangan bilang kalau marah jangan sampai matahari terbenam, itu salah. Marah dengan baik ya, ayat Tuhan ngomong begini, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya engkau tidak akan mengalami istirahat kalau marahmu tidak selesai-selesai. Engkau tidak akan pernah, hatinya tidak akan pernah lega, tidak akan pernah timbul damai sejahtera. Karena mataharinya masih ada terus, tidak akan pernah istirahat. Firman Tuhan bilang, janganlah matahari tenggelam sebelum padam amarahmu. So jangan suka marah supaya kau istirahat. Makanya Anda kurang tidur, makanya Anda kurang stres. Mesti minum ini, biar mau minum AFC Bapak Ibu Saudara. Kalau marah terus, AFC saja menyerah. Tuhan, saya menyerah. Saya tidak sanggup sembuhkan karena marah-marah terus. Saya tidak sanggup Tuhan. Jangan tenggelam matahari sebelum padam amarahmu. Cari ayatnya. Kalau saya salah, datangi saya, tampar saya 10 kali. Kalau saya benar, mulai hari ini jangan bilang-bilang lagi. Jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Dan ada ayat firman Tuhan yang boleh begitu. Kata firman Tuhan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya, engkau tak akan pernah istirahat selama dirimu masih suka marah-marah. Yang laki-laki boleh lihat perempuan di sebelahnya. Bukan mana kok? Bukan. Ibu-ibu biasa sabar. Bapak-bapak yang suka marah. Yang salah, ibu-ibu sekali marah, kekuatannya 1%. Bapak-bapak dia kumpul. 1 kali dia marah, bom, kalah itu Israel lawan Iran. Ya, jadi kalau saudara kebenarannya hari ini harus disimpan dengan benar. Bahwa kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan dan kenyataan Tuhan di sana. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Keluarga di sini sedang berduka, tapi ada sukacita juga karena oma meninggal dengan
takut akan Tuhan. Saya senang sekali Ibu Dedi cerita saya tadi, Oma suka nyanyian Tuhan. Wah. Tuhan Yesus kirim Roh Kudus, Tuhan Yesus kirim Roh Kudus. Pasti kalian akan merasa, Bapak Ibu akan merasa bahwa itu lagu biasa saja. Tapi ketika saya dengar itu di Ibu Dedi, Oma itu lagi stroke loh, betul ya? Nyanyi lagu begitu. Apakah Oma baru berbahasa rendah? Tapi ya Roh Kudus yang memenuhi hidupnya. Bapak Saudara, saya lihat Oma meninggal, yang lebih lihat sih Ibu Rina sama Ibu Dedi, tapi pas sampai saya bilang, mudah-mudahan Tuhan sudah menyelesaikan, Dia sudah menyelesaikan pertandingan dengan benar. Bagaimana kita saya dengannya? Apakah saya masih akan bertahan kepada Tuhan ketika saya difitnah, ketika saya mengalami doa yang tidak dijawab, ketika orang-orang mulai meninggalkan saya? Apakah saya masih akan tetap mengasihi Tuhan? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda akan tetap mengasihi Tuhan sekalipun doa tidak dijawab? Sakit penyakit mudah sembuh. Ibu Oma 7 tahun sempurna sudah sakitnya. 7 tahun sudah sembuh dari stroke. Memang itu kesalahan Oma karena makan tidak beres dan sebagainya. Tapi 7 tahun, tapi selama 7 tahun dia tidak pernah menyangkal Tuhan di hidupnya. Dia tetap minta Tuhan Yesus kirim Roh Kudus di hidupnya. Oh, Bapak Saudara, kita ini baru sakit demam sudah bilang gak mau ke gereja, demam. Gak mau ke gereja, hatiku lagi tak beres. Masalah di laut kok bawa-bawa di darat. Oh, lagi masalah dengan suami, dengan tetangga. Masa Tuhan yang dikorbankan? Untuk saya bukan jadi Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan, selama saya angkat Anda pulang. Ya biasanya kita begitu kan, dia lagi demam, lagi sakit gigi. Dulu waktu cinta mula-mula, walau badai menghadang tetap aku akan pergi. Hujan, panas, angin, topan, tidak ada ojek, apapun jadilah. Sekarang ya Tuhan, nanti tidak pakai sunblock, saya tidak bisa ke gereja ada ojek. Ya nanti sunblock tergantung dengan ada kaki, karena anak yang mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Nanti yang tergantung tuh maskara. Makanya ibu-ibu jangan terlalu menuntut bapak-bapak untuk beli peralatan makeup. Berpadanan dengan apa yang ada. Kalau tidak ada maskara, arang pun jadilah. Dari saya. Jadi saudara saya, kita mesos sedikit saya dan tidak. Jadi yang terakhir adalah please hidup dengan benar. Sudah waktunya Anda jangan dipermainkan sama iblis. Hiduplah dengan benar dan akhiri pertandingan seperti oma kita yang terkasih sampai Tuhan berkata, well done, good job. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunannya. Biarkan hari ini kami datang kepada kebenaran itu. Kami tanggapkan kebenaran pribadi kami Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang kita, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri. Pulihkan Bapak Ibu Saudara, saya tahu di rumah duka, tapi tahukah apakah yang lebih parah dari rumah duka
hidup, tapi sesungguhnya mereka mati dalam kerohanian. Apa yang lebih parah dari orang-orang yang lumpuh, yaitu mereka yang punya kaki tapi nggak mau berjalan dalam kebenaran Allah. Apa yang lebih parah dari orang yang memiliki sakit buta dalam hidup mereka adalah orang-orang yang punya dua mata yang sehat, tapi selalu mengeluh dengan hidup, tidak pernah melihat kebaikan Allah di hidup mereka. Curiga sama Tuhan. Hari ini saya tidak tahu masalah apa yang Anda alami, karena ini bukan gereja, saya tidak mungkin alparpol bagi Anda semua. Tapi bolehkah dengan kejujuran hati Anda, kalau Anda tahu Anda butuh Tuhan hari ini, bolehkah Anda meletakkan tanganmu di dadamu? Saya mau mendoakan Anda. Siapa saja yang terbuka, kebenaran itu akan muncul ketika ada keterbukaan. Karena keterbukaan awal dari pemulihan. Taruh tanganmu di dadamu, nyanyikan pujian ini. Betapa besar Tuhan bahwa kami mengenalmu kasih, pengampunanmu Tuhan. Iya Tuhan, Kau pandang. Terima kasih buat kejujuran umatmu yang membutuhkan Engkau. Oh Bapa, jangan tinggalkan kami. Yesus anak Daud, have mercy on me. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Kami buta, kami lumpuh rohani. Kami seperti kuburan yang di laut putih, kelihatannya baik-baik saja, tapi di dalamnya kami rusak, kami rapuh, kami penuh dengan kepahitan, kami penuh dengan amarah ini dan dengki. Kali ini selamatkan kami ya Allah, ubahkan kami sekali lagi, biarkan Tuhan rencanamu. Oh, betapa besar kasih, tidak akan ada pernah kata terlambat, kata firman Allah. Inilah waktunya, inilah waktumu untuk kembali kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan Tuhan sangat menyayangimu, Yesus sangat mengasihimu. Biarkan di ibadah duka hari ini ada sukacita yang baru bagi mereka yang kehilangan harapan. Ku berterima kasih kepadamu Tuhan, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan Yesus yang berikan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu Saudara, tetap taruh tanganmu di dadamu. Ingat, hamba Tuhan di depan adalah imam yang menjadi sarana untuk membawa hidupmu dekat sama Tuhan. Bukan imam inilah yang menyelamatkanmu, tapi ada pribadi di sampingku yang namanya Roh Kudus, yang tahu akan hatimu, yang tahu apa yang ada di pikiranmu, yang tahu apa yang sedang kau alami dengan hidup keluargamu, yang tahu apa yang terjadi dengan kondisi rumah tanggamu, yang tahu apa yang terjadi dengan anak-anak dan istri dan suamimu. Hari ini izinkan saya berdoa bagi Anda semua. Bapakku mengangkat tangan. Di rumah duka inilah kami tahu ada Tuhan di sini. Lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di rumah duka lah banyak orang akan menyadari bahwa hidup ini sementara, sehingga Yesus masuk dengan gampang di hati semua orang. Aku mengangkat tangan bagi mereka yang hari ini membutuhkanmu ya Allah. Mereka yang sudah bergumul bertahun-tahun dalam hidup mereka. Aku berdoa, kuatkan sekali lagi. Kalau kemarin kami kuat, hari ini kami mau kuat lagi. Kalau kemarin kami tidak lihat mujizat, tapi kami tetap percaya hari ini pun sekalipun kami tidak melihat, kami mau percaya. Kalau di kemarin di tahun-tahun yang lalu Tuhan tak pernah biarkan kami, kali ini jangan biarkan kami ya Allah. Tuhan tampung setiap air mata kami di kirbat-Mu. Tuhan tampung setiap pergumulan kami. Tuhan ampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti kami mengampuni diri kami sendiri. Ampuni mereka dan biarkan kami berubah oleh pembaharuan budi kami.
Bapak mengangkat tangan dan memberkati mereka dengan hati yang baru. Roh Allah ada pada setiap hamba Tuhan. Dan roh Allah itu membebaskan, menghidupkan, membangkitkan. Hai tulang kering, hai tulang-tulang sel-sel yang terpisah. Aku berdoa kau menyatu kembali. Imanmu tak akan pernah sia-sia, harapanmu tak akan pernah gagal. Kami berdoa dan mengangkat tangan hari ini, memberkati keluarga Ibu Deti, memberkati Wulan. Tuhan, terima kasih buat beberapa puluh tahun Ibu Deti boleh tahu ada seorang mama yang ada di hidupnya, yang pernah melahirkan, yang pernah membesarkan. Bapak, hari ini mama sudah pulang, tapi iman, kekuatannya, tapi pengharapannya tidak akan pernah mati di hidup Ibu Deti, Wulan dan keluarga semua. Karena harapan orang benar itu tak akan pernah pudar. Kata firman Allah, dia akan terus bercahaya sampai rembang tengah hari. Itulah janji Tuhan atas hidup orang percaya. Terus kuatkan hati Ibu Deti. Tuhan, kami hanya bisa bilang yang kuat ya Ibu, tapi sesungguhnya hanya Tuhan yang tahu kekuatannya sampai di mana. Bahwa kami semua serahkan hati Ibu Deti ke dalam tangan-Mu dan keluarga yang berduka, bahwa mereka tetap bersuka cita sekalipun dalam tangisan, bahwa mereka tetap damai sejahtera sekalipun dalam kehilangan. Terima kasih buat ibadah hari ini. Kami kembalikan setiap pujian hormat bagi-Mu. Tidak ada manusia yang layak menerimanya. Dalam nama Yesus yang menerima berkat dari firman Allah, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya kembalikan kepada kursi. Dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan, amin. Mari kita tetap kuat dalam Tuhan dan tetap berjuang untuk mengakhiri pertandingan dengan baik di hadapan Tuhan. Kita siapkan persembahan untuk kita bawa di malam hari ini. Ada satu sobatku yang setia. Tuhan memberkati kita semua dengan persembahan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah penguatan di malam ini. Pengumuman buat kita bahwa besok masih ada ibadah jam 7 malam di tempat ini. Yang
Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan dan keluarga yang sedang berduka, dengarlah berkat firman Allah ini. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta yang Yesus kerjakan dalam hidup kita semua lewat penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menyertai orang-orang percaya yang hidup dalam kebenaran mulai hari ini, esok seterusnya sampai Maranatha. Tuhan menjemput gereja Tuhan yang kudus dalam nama Yesus. Yang menerima berkat dari ibadah hari ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah memimpin kita dalam firman dan doa berkat. Ibadah kita telah selesai. Keluarga besar Luminau Solar menyiapkan berkat Tuhan buat kita untuk kita nikmati malam ini. Mari dengan kasih Tuhan Bapak Hani berdoa buat berkat Tuhan. Baik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat malam ini kami sudah memuji serta nama, kami sudah menerima firman-Mu. Keluarga kita ini sudah menyiapkan berkat jasmani untuk kami nikmati bersama sebelum kami makan dan minum. Suci dan kuduskan makanan ini menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami, Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah menyiapkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih.